Kembali lagi bersama kami Hanya Wacana. Podcast kedua kali ini saya kira akan menampilkan hal-hal yang begitu tidak penting dari obrolan podcast pertama ya. Oke, di tengah-tengah kita hadir beberapa para pesilat ya. Para pesilat dalam dunia buku terutama gitu ya. Ada Mas Jawad ini sebagai penjaga gawang di Jantai juga. Ada Kang Denny Lawang sebagai saudagar buku, dan juga ada Kang Indra ya. Kang Indra dari jaringan buku alternatif ya Kang ya. Dan dia juga menulis buku juga gitu. Oke, obrolan kali ini berkisar seputar cover buku. Kalau buku itu kan ada perangkat-perangkatnya gitu ya. Nah, salah satu perangkat atau gerbang untuk membaca buku itu sendiri pasti melalui cover ya. Di berbagai buku itu ada cover yang memang tidak menggambarkan atau tidak merepresentasikan isi dari buku itu sendiri. Contohnya misalkan, nah buku ini ya, ini kan ngomongin Islam di Hindia Belanda, tapi kalau bagi saya ini polos, nggak representatif gitu ya antara cover dengan isi gitu. Ada juga ini misalkan cover yang warna hijau, terus hanya tulisan atau narasi atau judul. Sementara ini judulnya Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya gitu. Ada lagi misalkan ini buku Wawacan Pangeran Dipati Ukur pertama ya. Ini juga sama, polos gitu dan hanya teks saja gitu. Ini saya kira cover-cover buku ini yang memang terlihat polos biasanya itu dicetak sekitar tahun 50-an kebanyakan ya, 50-an sampai tahun 90-an mungkin ya Kang ya. 70 gitu. Nah, sementara kalau kita lihat lagi misalkan cover-cover buku cetakan tahun-tahun sekarang memang bisa dibilang banyak yang menggambarkan juga isi dari bukunya. Misalkan ini nih terbaru buku Persib dan Ilusi Sulanjana. Ini tentu saja ada pemain bola ya berwarna biru, kemudian covernya juga terus ada gedung Sulanjana. Ada gedung Sulanjana juga gitu. Nah, ini merepresentasikan banget ya. Betul. Nah, kira-kira bagi teman-teman di sini, bagi Mas Jawab, bagi Kang Denny, bagi Kang Gina, seberapa penting gitu cover buku itu sendiri untuk isi buku gitu. Kalau kita melihat tadi ya contoh-contoh buku, sebetulnya isinya itu bagus ya kayak ini ya. Ini bagus loh, tapi kenapa covernya kayak gini gitu. Ini menarik ya gitu. Coba gimana Mas? Dari Mas Jawad dulu Mas, gimana Mas? Aku justru penasaran sama Kang Denny juga kali ya. Kalau buku yang kayak gini tuh dia ada warna-warna lain gak sih? Ada. Jadi warna-warni kan iya, ya? Dengan judul yang sama? Judul yang berbeda, tapi terbitan Batara ya. Tapi dengan judul yang berbeda. Beda-beda. Kan misalnya kayak Pancasila nih misalnya kan. Ini terbitan Ini lembaga. representasi Orde Baru kuning Nah, ya. kalau ini kan kesannya jadi melambangkan partai tertentu gitu ya. Iya. Karena kan Pancasila. Nah, apa ada yang warna merah sama hijau nggak? Kalau yang ini ada nih. Kalau yang ini ada. Ini ada yang biru. Ini versinya ada yang biru, tapi formatnya sama. Formatnya gini kotak. Ini biru. Dengan judul yang sama ada format warna yang berbeda. Beda-beda. Pokoknya terbitan CSIS. Yang biru, merah, biru, merah, biru langsung. Yang satu ada biru, ada kuning, dan hijau. Jadi satu warna. Polos ya, langsung teks. Terus buat konsumennya ada nggak yang misalnya aku nyari tapi yang merah gitu? Jadi Aku nyari yang biru gitu. yang papernya biru, Iya. kapannya biru gitu ya. Dengan judul yang sama. Gak nyebut judul gitu ya, gak nyebut judul gitu ya. Coba judul ini misalnya saya mau yang ini. Yang merah. Tapi gitu. kayaknya yang merah lebih collectible misalnya kita ada nggak? Atau yang biru gitu? Tapi rata-rata kalau misalnya Majang kalau display warna-warna orange, merah itu lebih menarik, lebih pernah gitu ngajuin di survei gitu. Ini cover sebelum terbit, cover mana yang layak, bukan layak, yang menarik gitu. Survei membuktikan Merah, yang merah lebih orang nggak tahu lebih seneng ngejreng. jadi mungkin ya. kalau misalnya kalau sengaja tadi bilang ada nggak yang pesan gitu saya pengen yang warna merah tapi Pancasila ini selama saya berjualan sebelum Belum ya? Belum ada ya? pembukaannya gitu temanya aja yang judulnya aja Iya. Pancasila tidak lihat cover warna merah biru atau hijau Paling nanya judul dulu, oh itu yang covernya merah, paling gitu. Atau yang covernya biru, Iya. judul dulu tetap. Selalu kayak gini lah, misalnya
Aku kan suka sama komik Dragon Ball misalnya ya. Terus yang terbitan pas aku kecil tuh yang Alex Media yang ada putih terus garis di atas biru, terus ada kotak gitu. Iya. Nah, waktu dicetak ulang itu kan tamat di 46 atau 47 gitu si Dragon Ball Ada tuh. cover. Nunggu cover yang gitu. Ya. Karena si cover itu lebih apa gitu, lebih punya konteks. Buat aku seenggaknya ada konteks itu gitu. Ya. Ya itu yang jadi bukan problem tapi sih semacam semangat ya. Cetakan awal dengan cover yang sama dicetak sekarang itu akan berbeda nilainya. Iya, berarti arbiter ya, mana suka berarti ya. Nah, jadi Nggak, cetakan terus. awal walaupun dengan cover yang sama lah katakanlah gambarnya sama, ininya sama, tapi dia terbit pertama kali. Kalau dirubah itu tetap nilai-nilainya ada yang lebih kuat ke sama. Nggak tahu kenapa sih mainstream apa lalu pola pikir apa gitu ya ketika orang menyenangi yang pada sama kan sebenarnya kalau gambarnya kan. Tapi seberapa sering misalnya di jaringan buku alternatif sama lawang buku tuh ngalamin ada yang covernya ini enggak, Kang? Oh ada kan? Ada. Ya, Pustaka Jaya aja. Yang lebih disenang itu cover yang lama. Senang yang Dove yang lama, yang cover selalu lukisan ya. Iya. Itu juga kan unik ya, Pustaka Jaya awal lukisan karya Wakijan, Popo gitu kan. Dimana jadi kalaupun saya ngejualnya juga menuliskan siapa ilustratornya, siapa seniman yang melukisnya, karena itu menjadi daya tarik juga. Tapi mereka tahu isinya dulu kan berarti kan? Iya. Karena datang Pernah terus nanya punya, kan? biasanya pernah punya atau pernah baca waktu di masa kecil kayak gitu, waktu SD atau apa gitu. Karena kalau misalnya anakku aja gitu ya, ajak main ke Gramet atau Togamas atau toko buku manapun gitu. Cover kan gitu. Iya. Dia nggak tahu konteks isi kan kadang. Iya. Jadi dia milihnya cover. Tapi untuk pembeli dewasa yang datang misalnya ke jaringan buku alternatif atau ke lawang buku terus beli karena cover, Jadi orang membeli itu justru lihat dulu cover, kadang jangan tahu dulu isinya. Ya. Tapi ketika covernya menarik, baru isinya dilihat. Ini tentang apa sih kan? Ini tentang nah gitu. Ada yang gitu juga kan, saya menemukan banyak. Jadi cover yang makanya di penerbitan kita memang harus diutamakan cover itu jangan sepelekan gitu. Jangan dari cover karena orang akan lihat itu dari penampilan awal dulu. Ketika orang melihat covernya menarik, dia akan tertarik pada isinya biasanya gitu. Tidak judulnya dulu, kalau menurut saya pernah menemukan seperti itu. Jadi covernya dulu, lalu isinya oh ini tentang ini. Nah, semacam ini tadi dia Belanda ini Snow ya. Iya. Sebelumnya kan ini buku legend, buku legend. besar, bahkan buku legendaris lah yang katakan sejarah Islam di India Belanda. Tapi saya yakin ini covernya kurang menarik. Kurang bisa menarik pada itu. Kalau misalnya lebih menarik kan bisa digambarkan dengan kondisi Islam zaman dulu, misalnya ada gambar-gambar apa. Tapi kalau gini kan Epic gitu ya. menarik. Padahal itu buku-buku bagus. Secara buku, secara penulis ini orang besar. Ada juga yang apa namanya, yang tertarik dengan cover ya tadi ya. Covernya itu karena bukunya langka ya, walaupun dicetak tahun 90-an misalkannya. Dan si buku itu tidak merepresentasikan isinya. Ada juga orang yang tertarik dengan cover itu gitu. Umpamanya kayak buku-buku apa ya? Kayak buku-buku TTS. TTS kan pasti nggak ada isinya. Kalau ada isinya kan nggak ada. Ya, enggak, maksudnya buku-buku serius tak? Berjalan ke sasa. Buku serius. Maaf, bahaya nih. Buku serius ya. Kira yang ngisi TTS itu nggak serius. Ngawur. Ya kayak inilah misalkannya kayak inilah, ambil contoh. Saya yakin kalau ini dicetak ulang dengan gambar yang disesuaikan dengan isinya, saya kira untuk penjualan nggak akan selaku cetakan ini gitu. Karena bagi saya ya yang juga mengamati orang-orang atau pembeli buku, itu orang ketika membeli buku memang pertama dia bukan hanya dilihat dari langkahnya gitu, tapi juga cover yang memang merujuk pada kelangkaan buku itu sendiri gitu. Ini kan buku langka. Oke, kalau ini dicetak ulang, kelangkaannya udah berubah gitu, udah nggak langka lagi lah, gitulah. Jadi saya kira cover yang memang tidak menggambarkan isi juga seperti ini gitu,
ini banyak dicari dan banyak tertarik juga orang gitu untuk apa namanya untuk mencari buku ini. Nah beda misalkan dengan buku-buku yang sudah dicetak ulang ya, terutama buku-buku Pustaka Jaya yang bekerja sama dengan Gramet ya kan banyak ya, Oh iya, kayak KPG. Sasa ya itu kan, KPG ya. KPG Ya. itu covernya saya kira main huruf ya, tipografi itu ya. main huruf, Sastra. kemudian ya estetika gitu. Tapi karena orang itu lebih tertarik dari kelangkaannya mungkin ya, jadi banyak mencari cover buku yang sebelumnya gitu, Iya, bukan yang iya. baru gitu. Kalau cover tuh penting, aku pasti sepakat sih. Soalnya kan ada cover boy. ada cover girl gitu. Dian Sastro juga awalnya kan terkenal karena Iya, cover girl gitu. Iya. Berarti kan penting banget tuh, Bang Der ya. Yang pasti sih cover itu kalau misalnya tadi kayak gitu cover gua mengundang rasa penasaran sih sebetulnya. Iya. Jadi kayak portal masuk gitu. Kayak Betul. wajah aja. Nih, Tapi ada loh. looking gitu bukunya gue looking gitu. Dalamnya kayaknya juga seru gitu. Jadi lihat dari cover dulu. Jadi judge dulu dari cover sih sebetulnya. Atau juga bisa Hakimin sebaliknya, dari karena ada kayak misalnya buku yang kemudian penulisnya itu ditempel di cover. Ini pasti buku gak jelas ya. Kan ada Beda. kadang penulisnya gini atau apa. Terus ada tulisan bestseller gitu kan kayak makin males gitu belinya gitu. Kalau udah kena cap bestseller gitu. Berarti kan dia punya dua ini kan. Punya dua sisi gitu. Iya betul. Kalau misalnya tren ya, ngelihat tren ya. Mungkin sekarang itu aku lihat sih 2011 ke sini ya, tren-tren floral ya. Ada daun gitu ya. Saya ngeliat dari terbit-terbit yang pas ini aja di Pacar Merah ya. Jadi kayak seragam gitu. Tema-tema yang Ekologis. ekologis atau apa ya, itu juga menggambarkan situasi zaman sekarang. Mungkin kayak kepalanya diganti sama pohon gitu sama daun yang menjuntai dan berulur gitu, terus ya lebih banyak dominan ke hijau lah gitu. Kunik Drag itu terbitan si yayasan Jungkir Balik juga kalau nggak salah floral juga ya, gambar daun. Terus kayaknya itu jadi tren gitu, kayaknya sih itu apa ya, merangkul atau menggait pasar anak-anak barunya sekarang sih kayaknya sih ya. Berarti maksudnya kan ada semacam Kayak tren gitu loh. Ini juga kayaknya tren pada zamannya mungkin. itu dia. Mungkin tren gitu. Nah yang jadi menarik yang barusan Kang Leni bilang tuh kan trennya sesuai konteks ya. Ketika tipe isi bukunya itu tentang lingkungan, terus kemudian ada ilustrasi yang mendekati isu itu polanya atau enggak juga? Enggak, novel. Terus itu yang Nick Drake itu kan tentang biografinya Nick Drake. Enggak tentang tumbuhan. Tapi kayaknya merespon isu lingkungan gitu. Mungkin ya si ilustrasi saya nggak tahu itu motifnya apa. Tapi rata jadi begitu gitu. Rata tipenya gitu. Kalau penerbit yang khas dengan covernya kayak Lentera di Pantara kayaknya covernya selalu begitu. Iya betul. Dia punya Dulunya apa khasnya gitu-gitu. Iya. Itu kalau di luar kan penguin apa kan ya. Ya, Kayak klasik gitu ya. Oh. Oke. Nah, kalau di kita yang misalnya bisa dikenal, Ya. Togama atau apa ada color gitu. Apanya? Color desainnya atau jenis desainnya. Yang kayak Mizan kali ya. Tapi Iya. kayak Itu Mizan ya. udah kerasa punya karakter ya? Iya, Mizan. Gramet juga saya kira udah ada Ya. karakter. publik gimana bro? Roku. Kadang kelihatan cover gimana? Gramet gimana tuh? Gramet saya kira semakin ya kesini ya belakangan covernya itu ya nggak Terelie kali. Seri sih, gimana seri? iya Kayak seri yang apa? Babat Nusa Jawa, Nusa Jawa ya? Yang Nusa Jawa, Ya, Nusa Jawa. Dennis Ya, Lombard. Dennis Serinya Lombard, ya. yang polot, bulat gitu. Ada biru, serinya warna gitu. apa. Terus yang kayak KPG terbit. pemilihan ininya ya gambarnya simple. Simple. Kalau belakangan kalau sebelumnya Iya. ada gambar apa gitu kan. Apa ini juga menggambarkan perkembangan zaman atau gimana? Kayak bungkus rokok ya. Iya, mungkin. Tapi yang dialamin sendiri sih itu terutama kalau saya ya di Propotik ya, yang mengenalkan kekuatan serba sendiri aja sih sebetulnya ya. Terus harus mengambil dari gambar, dari isi buku, dan kebanyakan memang main di foto asli gitu. Kayak
Hafid yang ada gitu foto asli gitu terus garis terus judul gitu kan. Iya. Tipe-tipe Lentera di Pantara kayaknya ya. Di Pantara atau penerbit arsip biasa gitu ya, yang catatan atau dokumen arsip. Jadi kan foto asli hitam putih gitu. Saya lebih cocok begitu gitu, simpel gitu ya. Buku tabungan tuh juga ini. Ya? Buku tabungan Tabungan. kan khas ya buku tabungan. Kan yang penting Iya. isinya kan. Logo kan, main logo aja. Logo. Logonya. Tapi kalau Polos. buku-buku zaman ya taruhlah zaman kolonial misalkan ada nggak yang covernya itu gambar full gitu, gambar orang, menemukannya kira-kira kamu gini atau Kang Indra? Sebenarnya buku semacam Yang tahun buku-buku dulu tidak banyak yang ini ya, yang mencolok gitu, gambar yang mencolok jarang karena mungkin cetakan hardcover biasanya jarang, terus ada jaketnya. Tadi jaketnya itu biasanya yang ada gambar-gambarnya gitu. Kalau misalnya di hardcovernya yang satuan itu mah jarang menemukan gitu. Semacam buku apa History of Java gitu. Ya. Itu kan tidak ada gambar yang mencolok bahwa itu buku History of Java, tapi ada sederhana deh. Garis. Lalu ada buku Batavia and Omstreken, sama juga tidak menggambarkan kota Batavia gitu, tapi cuma judul buku ditulis aja dengan tinta emas gitu, muncul emboss ya kalau ini Emos. gitu aja. Jadi jarang menggambarkan corak yang ramai gitu kalau dulu. Main di huruf tipografi, main di huruf biasanya. Fontnya. Main di font kalau buku sampai tahun 70-an juga kan main di font. Kan fokusnya ke sini, ke font. Lalu ada Guillaume Don't Judge the Book by its cover tuh Iya. dari kapan tuh berarti kira-kira kalau zaman itu kan Zaman cover itu. gitu doang. Iya, ya? gitu. Iya, sekarang kayaknya nggak berlaku. Kayaknya harus cover. Sekarang jadi cover. Harus cover. Kan sempat juga tadi diceritakan misalnya History of Java dia hijau kalau nggak salah terus ada garis gitu atau Iya. Iya. tipikalnya gitu. Itu kayak ensiklopedia Britannica gitu kan dia desainnya khas sebenarnya gitu aja gitu. Gak ada isinya juga orang pengen panjang gitu pak. Iya. Oke, berarti pepatah tadi Mas kalau belakangan ya di zaman sekarang ya untuk penerbit tertentu mungkin nggak berlaku lah. Nggak berlaku. Karena kulturnya udah visual kayak Iya, Iya, itu. iya. Ya, persis. Bahkan sempat unik ya, ini waktu ke Unpas ya, waktu ngelapak di sana. Karena yang saya bawa dan tonton bawa kan buku lawas ya, yang otomatis covernya juga kan cenderung simpel gitu ya. Terus saya bawa kartu pos terus perangko gitu ya. Mereka lebih tertarik ngeborong Kartu banyak kartu pos yang mungkin secara visual itu lebih menarik gitu. Atau bisa jadi memang keterikatan dengan buku juga sudah mulai berkurang kali ya. Mereka unik mungkin lihat kartu pos, tidak masalah itu beli banyak, dan ini kalau buku bisa beli 5 gitu. Iya. Ya, mending borong itu gitu. Oh, ternyata mending bawa yang serba visual gitu. Kalau majalah juga mungkin bawa yang lebih ke visual yang dibawa gitu, enggak. Iya. Tapi bisa jadi anak-anak sekarang senang majalah-majalah lawas yang ini Aktuil atau Selekta ya, Selekta. Terus Nova yang lama, yang majalah masih majalah. Karena lebih klasik mungkin ya. Lagi-lagi menurut saya sih lihatnya tren gitu. Sekarang lagi berusung retro gitu ya. Mungkin mereka lebih senang Cari referensi desain, fashionnya. Betul. Warna, tipe-tipe warna gitu yang cocok sama retro apa. Jadi ke buku kurang menurut saya, ke buku lawas ya. Justru kayak pola yang ini gitu ya. Ini kan di Dennis Lombard juga polanya sama, Iya, cuma sama, dalamnya aja betul, berbeda iya, gitu. iya, Dia nggak iya. pakai geometri tapi dia Ya, pakai geometri itu. bahkan pakai lukisan kalau nggak Iya. salah. Tapi itu bisa ya sedikit banyaknya menggambarkan juga isi kan kalau yang Dennis Lombard itu. Iya. Apalagi yang cetakan pertama kan ada gambar peta ya atau perahu gitu. Apalagi saya yang Nusa Jawa itu. Banyak, 3 gini deh.
Kalau ke ini kan gimana ini menafsirkannya? Cover ini beda gitu sama Kayaknya lebih lebih kuat di siapa penulis ya. kayak itu. Ya, Akhirnya ini arbitrer aja sih. Iya, posisi arbitrer ya. udah tempel aja. lihat siapa penulisnya. Itu ada yang bisa. Mau cover apapun, kalau orang yang ngerti pasti bagus ya, pasti isinya bagus misalnya kan. Nah ini apalagi kan kalau ini, Nah, ini menegaskan pakai sekali ini pakai logo. menegaskan sekali ini warna kuning gitu kan. Terus Enggak, tapi kan ada yang warna lain. tahun 80-an gitu kan. Tapi itu bukan produk ini kan, masalahnya bukan produk Bukan negara. negara itu kan yang Produknya produk negara karena kampus negeri kan. Oh iya, kampus negeri, Oh, kampus iya. negeri. Universitas Brawijaya. Iya. Oke. Menegaskan kan. Bisa aja. Tapi ini nih, ini yang warna hijau. Ini kenapa bisa hijau gitu? Pancasila. Gitu ya. Oke, menarik nih kayaknya. Ini definitif banget. Najong bola Ya, di ya. atas. Ya kan kalau ini, ini belakangan lah udah banyak. Ya. Tapi ada saya menemukan buku ya terbitan baru gitu. Covernya yang nggak menggambarkan sama sekali isi gitu. Cuman huruf, warna gitu. Nah itu gimana ya? Kalau tafsiran sebagai kalau Kang Denny misalkan nemu buku kayak gitu gimana kesannya? Ya yang pasti itu udah portal awal gitu, wajah awal. Kayak misalnya sempet ngejuriin, lihat paragraf pertama aja udah nggak masuk, ya udah itu udah lewat aja gitu. Kalau misalnya nawarin, ada yang nawarin, misalnya nawarin buku ini mau nggak? Pertama pasti lihat dulu penulisnya kan, penulisnya biar nggak termakan cover gitu ya. Iya. Nah baru misalnya kalau penulis baru terus covernya memang menarik, ya siapa tahu coba aja dulu gitu dipasarkan. Tapi kalau dari awal memang udah tidak menggambarkan isi terus rasa terpunggung ya nggak bisa, karena kan apalagi kalau buat dagang gitu juga mikir-mikir lagi lah gitu. Tapi kalau di satu bazar buku kayak Pacar Merah gitu atau bazar buku expo gitu, kan saking banyaknya buku, Ya dan saking banyaknya mungkin nama penulis yang ada yang baru segala macam, pengunjung juga rasanya taruhlah Big Bad Wolf juga gitu ya pengunjung kayaknya untuk kemudian mencari tahu dulu isi buku di lautan buku segitu banyak ya maaf. betul. mustahil kan sebenarnya gitu. Maka duelnya di Seragam cover kan, seragam ke cover. Ada nggak satu, meskipun nggak perlu disebutin penerbit atau penulisnya mungkin ya, yang covernya oke banget, terus kemudian ternyata kok zong ya gitu. Secara penjualan ya. Zong ya, secara penjualan terus secara isi misalnya. Ya. Berapa ya? Covernya Kan kalau yang tadi kan ini isi, covernya kok gini doang gitu. Ada nggak yang sebaliknya? Apa ya? Yang terjemahan kali ya. Yang terjemahan sih, terjemahan ada terjemahan. Apalagi lihat siapa penulisnya gitu kan, covernya bagus, tapi isinya terjemahannya jelek gitu. Oke. Nah itu juga akhirnya udah nggak mau dibaca gitu kan. Ya. Nah, itu berarti ke penerjemahannya ya. Penerjemahnya ya isi kan, tapi isi buku kan. Isi. Covernya bagus, covernya bagus, penulis luarnya bagus gitu kan. Tapi isinya terjemahannya jelek. Males aja jadi itu. Jadi sejauh ini Kang kira-kira sebagai penjual buku juga cover ini menentukan penjualan laku tidaknya atau enggak gitu? 50-50 ya, karena saya tetap lihat siapa penulisnya. Kalau buku lawas kan, karena kalau saya kan setengah uangnya 50% buku lawas, 50% buku baru. Tetap melihat dulu isi penulisnya dulu mau siapa. Nah kalau yang baru saya cenderung sekarang main cover, itu cari amannya di cover untuk menarik awal visual ya, orang-orang yang calon pembeli lah. Iya. Ya misalnya Pustaka Jaya aja, buku anak Carpon Sundanya atau buku-buku novel Sunda kan lumayan menarik ya, ilustrasinya, covernya gitu. Ya itu juga jadi
jadi prioritas saya buat display gitu. Bapak sebagai penulis gimana? Maksudnya kan ketika Bandung di persimpangan kiri jalan gitu ya, yang sudah habis gitu ya. Mentok aja. Waktu cover tuh gimana gitu? Apa karena nggak ada pilihan lain apa? Ya kan? Yang ini weh gitu. Tahu pilihan atau Iya gimana sih. gitu? Kalau saya sih ya sebagai penulis tentunya ingin cover itu selaras dengan isi kalau saya. Nah kebetulan kalau yang buku itu yang desainnya Kang Denny. Nah Kang Denny yang desainnya bukan Saya saya. kan dipertanggungjawabkan. Kang Denny. Hubungan Anda berdua nih gimana waktu itu? Tapi ini mah di luar ini ya, maksudnya kira-kira bagi Mas Jawa atau siapapun ada nggak nemu penulis yang protes gitu terhadap cetakan atau cover buku yang udah diterbitkan, ada nggak kira-kira nemu gitu? Saya kok nggak melihat jawaban Anda ya? Saya kok nggak, Tapi kalau- iya, saya nggak kalau- mendengar jawaban Anda, saya belum menjawab tadi. Kalau untuk buku-buku Alif belum saya belum pernah. Cuma kalau buku saya pernah. Paling tidak mempertanyakan apakah pernah nggak menarik. Menarik misalkan jejak kasus itu mah kabar Pena ya? pena tidak ada kabar apa, tidak ada Koran atau ini? koran atau apa. Itu salah satu ada yang mempertanyakan itu setidaknya. Tapi memang benar kabar salah satu kekuatan, cuma memang saya juga main di penafsiran gitu. Jadi tafsir atas suatu buku itu bisa ditafsirkan lewat cover. Karena itu kan cover simbol dari press. Jadi press itu kan jadi simbol kan dia ditambah sama bintang. Itu saya main di situ untuk cover yang pertama. Tapi ya itu memang kembali lagi ke publik ya. Ada yang bilang menarik, ada yang tidak gitu ya. Itu memang. Oke, sejauh mana Anda berdua mempertimbangkan pandangan publik saat mendesain itu? Mohon maaf kalau pertanyaan saya sulit ya. Mohon maaf. Oke. Saya representasi orang-orang yang terlibat di buku Iya, itu. iya. Sebenarnya melibatkan itu ya. Simpelnya tadi memang gaya kolase ya, sebenarnya itu gaya kolase terus dengan background Yohana ya. Tan Malaka sama Bukan, yang belakangnya. Wiranata Kusuma. Yang belakangnya kan lagi kan yang di belakangnya. Oh iya, Yohana ya. Yohana. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke representasi si orang-orangnya yang saling seteru kan sebenarnya Iya. itu ya, kiri dan para birokrat pada saat itu. Walaupun ada banyak yang mengkritik tidak menarik dan sebagainya, ya bagi saya sebagai penulis sih ya nggak jadi soal gitu. Malah lebih Tidak menariknya kenapa? Kenapa sih katanya? Ada yang juga. Ya nggak untuk desain mungkinnya desainnya yang menarik aja bagi mereka. Nah, Desain sih. Maksud gitu. pertanyaannya itu kan gini. Ya mohon maaf loh kalau bebas. masuk pertanyaannya kan gini. Kan tadi itu udah dibahas bahwa cover itu sangat penting untuk penjualan hari ini. iya. Nah, saat kemudian merancang buku-buku Kang Hafidz gitu, apakah mempertimbangkan juga bagaimana kemudian persepsi konsumen ke desain yang sedang disusun itu atau dirancang itu gitu? Enggak juga sih kalau saya mah. Kalau saya enggak sih kalau saya. Berarti ada kan di sisi Iya, ada. gitu. Ya. Lebih fokus ke isi segala macam. Iya. Tapi sekarang saya jujur aja ya, semenjaknya beberapa kali penerbitan karena sekarang lagi jeda dulu, cover jadi satu pertimbangan mas, asli sekarang benar. Dan sudah mulai memilih ini cari ilustrator lain mungkin yang lebih menarik, yang lebih ya kekinian lah gitu ya. Iya. Tapi sekarang mungkin bawa kayak Korea-Koreaan gitu kan, sekarang udah mulai Iya. ada beberapa ilustrator gitu. Dan mungkin ada yang khas lah dari beberapa ilustrator gitu. Yang sering dipakai oleh penerbit besar itu juga sekarang jadi pertimbangan lah. Kalau tulangnya Tulang ini ya tulang Punggungnya. buku nih, punggung ini punggung buku ya? Ya. ya. Kalau punggung buku nih kan sebenarnya yang kelihatan tuh punggung Iya, buku iya, ya. iya. Kan juga kayak Dragon Ball kan Ada yang ya. itu kayak Dia bikin ini, Pak. buku Buddha ini. Itu nyambung jadi sebuah Nah, iya, betul. lukisan. Nah, itu Kayak Dragon Ball kan kayak gitu tuh komik-komik Gitu dulu ya. tuh. Artinya kan sebenarnya ketika ngomongin cover itu kan melingkupi Iya, semua. Cover. sisi. Ada depan, belakang, punggung dan belakang Iya. gitu. Jadi konsistensi ini kan, dan bahkan yang kemudian sering terlihat kan justru bagian punggung ketika disimpan di rak-rak buku, kayak faktualnya
mitos atas kepemilikan buku ensiklopedia Britannica itu kan karena pinggirnya tuh Iya, kelihatan iya. mewah. Ketika wisuda juga kan yang kelihatan bukan cover buku sebenarnya di background itu, dia punggungnya kan. Nah sekuat apa kemudian yang soal punggung buku ini gitu di penjualan? Kalau menurut saya sih nggak terlalu kuat ya, tapi paling ada kekhasan. Kalau kayak penerbit Jerman, ininya kan kalau kita posisi horizontal gininya ya, Ya. posisi cover ke atas. Kalau di Jerman horizontalnya gini, ininya ke sini. Oh kebalik ya? Kebalik. Jadi mungkin kalau naruh buku jadi gini ya, gini ya. Kalau gitu ya, makanya unik ya, saya pernah lihat beberapa penerbit. Kayaknya udah berapa kali lah terbitan Jerman begitu posisinya. Dilihat dari keunikan itunya aja. Sama Kalau terbitan Arab, belum perhatiin kitab-kitab gitu kebalik Iya, ya? Kebalik Kebalik ya? kebalik Kebalik juga kan ya. dari kanan lah, Oh, dari kanan dengan huruf Arab yang dengan iya. Ya sama itu yang ada lukisan pernah di perpusnya di Pabelan tuh pertama kali saya ngeliat ini covernya jadi sebuah lukisan. Berapa jilid gitu ya? Ya berapa jilid itu. Yoi juga bagus yang dulu Yayasan Obor Indonesia yang obor awal kan Yoi. banyak Yoi banget. yang apa namanya lukisan juga. ada juga yang ngambil di cover majalah semacam bukunya Adam Ma'rifat Danarto. Iya Ada itu. yang gambar semacam buruk gitu. Iya bro. Buruk. Itu diambil dari majalah Zaman. Iya. Majalah Zaman. Jadi ini kan memang keren, sesuai hampir mirip dan terkait dengan judulnya ya. Ada Ma'rifat dan gambar buruk gitu. Orang langsung ke hal-hal yang berbau mistis, berbau hal-hal yang ya gitu. Berarti lah. beban si cover buku tuh hari ini besar juga ya? Besar, sangat besar. Estetiknya harus ini logik juga sama isi gitu ya. Karena di semua visual itu anak sekarang menurut saya ya, dengan visual terus kan di gawai segala macam gitu. Tatapan awal sih menurut saya penting banget di cover. Pengaruh juga ke jual ininya ya, ke Ngaruh. penjualan. Oke, jadi pepatah jangan menilai cover itu udah nggak berlaku ya mas ya sekarang ya, Nggak berlaku. karena era visual kan sekarang kan. Betul. Oke. Gitu mungkin ya untuk percoveran yang memang bagi sebagian orang ya nggak penting-penting amat mungkin ya karena Memang lah biasa gitu. biasa lagi ngomong mungkin cover Termasuk ikro tuh. wah itu ya tuh. Oh iya. Anakku beli Iya. ikro tuh ya gitu, harus yang itu aku ngerasanya tuh. Kalau yang lain kayak bukan ikro gitu. Tapi kan akhirnya si cover juga ada yang dipamerkan kan. Di pameran cover gitu kan. Yang pasti kalau cover buku, kalau bad cover itu penting, ini juga jadi penting ya. Bad cover tuh lebih banyak narasinya loh pak. Tidur lebih nyaman kalau yang warna hitam, lebih rileks. Aduh itu narasinya tuh. Warna-warna yang lebih rileks. Hari ini makin gitu tuh orang-orang tuh. Terus kalau ini gimana narasinya kalau untuk cover buku maksudnya? Ini kan cover buku bola ya, cover buku bola. Bad cover kan juga banyak kok yang MU, Oh iya, Liverpool. Barcelona. Oke ya itu ya para wargi hanya wacana ngomongin soal cover yang bagi kami ini penting gak penting sebetulnya karena apa? Karena Penting dong. Kok jadi penting nggak penting jadi balik lagi ke awal nih. Penting ya, udah di ujung ya gitu. kan bagi sebagian orang Oh, penting iya. gak penting gitu. Iya. Untuk bagi kami penting gitu. Bagi kami penting karena apa? Karena merepresentasikan isi dari buku itu sendiri gitu. Kalau kayak buku-buku zaman dulu flat gitu ya hanya warna ya itu juga jadi kepenting sebetulnya. Jadi kepenting karena bingung juga kan orangnya ini isinya apa gitu. Itu makanya untuk obrolan kali ini yang tidak penting juga sebetulnya obrolannya tentang cover buku ya mudah-mudahan ada orang yang tertarik dengan obrolan kami untuk diteliti gitu ya obrolan tentang cover buku ini ya syukur-syukur Cover TTS pernah tuh ada yang gitu. cover TTS ada kan ya banyak ya Ada penelitian. ada gitu. Tapi suatu waktu bagus tuh kalau misalnya ada pameran cover buku misalnya. Tapi dari berbagai penerbit misalnya ada masyarakat Iya. kurasi yang bagus, yang keren, bagus ya.
Oke. Cover buku terbitan negara misalnya dengan beda-beda Terbitan negara. orde gitu. Oke, mungkin nanti Hanya Wacana akan buat pameran kabar buku ya. Sampai nanti di podcast selanjutnya ya. Sampai bertemu di obrolan yang nggak penting lainnya. Dadah.